terhampar, samudra yang kaya raya, tanah kami subur Tuhan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Dari media ini ada Mimbar Top, ada Anti Oligarki, ada Tangkap Oligarki. Kemudian ada media dari Berita Viral yang hari ini meliput langsung kita di daerah Pontang. Ini di kecamatan bersama Bang Ahmad Khazinuddin. Yang insya Allah pada besok hari Senin tanggal 16 Desember 2024 akan ada sidang perdana rakyat versus Aguan, dan beliau adalah salah satu pengacaranya. Baik, yang pertama mungkin pertanyaannya, kita di sini dalam rangka apa, Bang? Ya, jadi kita di sini dalam rangka memenuhi undangan itu apa namanya, Musyawarah Rakyat Banten, gitu ya. Musyawarah Rakyat Banten yang diadakan di Aula Kecamatan Pontang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan hari ini saya alhamdulillah sudah sampai di lokasi dan begitu banyak peserta Musyawarah Rakyat Banten ini mengkonfirmasi memang masalah PIK 2 ini, proyeknya Aguan ini benar-benar telah menimbulkan kerugian yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau mau bicara tentang dampak dari proyek PIK 2 itu ya kita tinjau langsung ke masyarakat, termasuk yang ada di Pontang ini. Bukan kita rujuk Mu'annas Alaidit, rujuk Yoris, kemudian merujuk Hendro Priyono, enggak. Jadi yang kita lihat adalah apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang terdampak. Dan hari ini memang kenapa mereka mengundang saya untuk mengadakan musyawarah rakyat Banten, ini juga adalah bagian dari rangkaian mitigasi untuk proses pembuktian perkara 754 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana memang kami menggugat ya, ada 8 pihak ya, di antaranya ada Aguan dan Antoni Salim. Nah, masalah ini harus diketahui oleh publik bahwa Aguan dan Antoni Salim itu adalah pemilik saham mayoritas di Pantai Indah Kapuk 2. Sehingga ketika ada masyarakat ya dibenturkan misalkan dengan aparat, oknum, preman dan sebagainya, kita jangan kemudian beradu dengan yang di bawah. Tapi kita harus melihat bahwa proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini yang paling diuntungkan adalah saudara Sugianto Kusuma atau Aguan dan Antoni Salim. Nah, Salim Group itu kan pemegang saham, juga Agung Sedayu Group pemegang saham, sehingga mereka yang paling diuntungkan dari proyek ini harus kita mintai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang ada dalam proyek ini. Nah, memang kita masuk core gugatan perdata perbuatan melawan hukum, dan ke depan kita akan mempertimbangkan gugatan PT UN ya terkait kebijakan PSN-nya. Dan tentu saja ketika kebijakan negara sudah berpihak kepada rakyat, tidak menutup kemungkinan kita juga akan proses secara pidana pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam proyek Pantai Indah Kapuk 2. Begitu. Oke. Kalau boleh tahu, Bang Ahmad Khazinuddin kan diundang ya sebagai undangan. Nanti acaranya apa ya di dalam nih, Bang? Nah, pertama tentu kami menyimak ya. Rincian acaranya belum, tapi tadi sudah ada bocoran kemarin ya, sempat diskusi. Ini dalam rangka menyerap aspirasi rakyat yang terdampak langsung dari proyek PSN PIK 2 ini. Sehingga ya diharapkan seluruh rakyat Indonesia, publik itu tahu apa sih derita yang dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Banten, beberapa provinsi ya, terutama yang terdampak dari proyek PSN PIK 2 ini, yang sebenarnya hanya di Kosambi karena hanya 1.755 hektar begitu, tapi kan proyek itu dijalankan di 9 atau bahkan 10 kecamatan, sampai ada yang di Kabupaten Serang, Kecamatan Tanara, yang kemarin kita sudah kunjungan juga di salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Kronjo ya, di Pantai Cangkir begitu. Jadi saya harapkan nanti masyarakat bisa menilai sebenarnya siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban, dan tentu ini justru menguatkan materi muatan dari gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan kepada saudara Antoni Salim dan saudara Aguan, agar publik paham bahwa mereka inilah yang sebenarnya punya proyek ini, yang paling diuntungkan dari proyek ini. Jangan sampai mereka cuci tangan seperti apa yang disampaikan oleh Aguan dalam wawancara Tempo kemarin, kan sempat seolah mau cuci tangan, ini mafianya di bawah. Nah, mafia di bawah, tapi siapa yang paling diuntungkan dari proyek ini begitu. Jadi tidak boleh lah begitu. Justru semua harus dimintai pertanggungjawaban dan diberi sanksi dan hukuman sesuai dengan porsi kesalahannya. Dan kalau kita bicara pertanggungjawaban terkait siapa yang paling diuntungkan dari proyek ini, ya berarti orang yang paling diuntungkan juga orang yang paling merugikan, karena kalau tidak ada proyek tidak ada yang dirugikan begitu. Oke. Ya, kita lihat Bang Ahmad Khazinuddin kemarin juga ada di Pulau Cangkir, dan kita lihat di sana juga secara gamblang ada batas atau ada pagar. Pagernya bukan di darat tapi di laut.
di laut dipagerin di sana, dan kata masyarakat itu adalah bagian dari PSN PIK 2 yang dibangun oleh Aguan. Nah, tanggapannya Bang Ahmad? Nah, justru itu kan sebenarnya bukti nyata ya, ada pelanggaran dalam pelaksanaan proyek yang di luar wilayah PSN ternyata mereka berlakukan sebagai proyek seolah-olah PSN. Dan sebenarnya pemerintah harusnya melakukan proses untuk melakukan penyelidikan ya, audit atau investigasi lah, dibentuk oleh tim pemerintah yang bisa menilai secara langsung, dan itu langsung ke lokasi yang terdampak. Jangan datang ke abdesi, jangan datang ke lurah-lurah yang selama ini menjadi corongnya Aguan. Jangan, datang langsung kepada rakyat, dengar apa yang dirasakan rakyat, keluh kesah rakyat, dan lihat langsung itu ada ya fasilitas publik laut yang sebenarnya itu menjadi hak publik dihalangi, sehingga nelayan terhalang untuk bisa melaut sebagaimana mestinya, begitu. Oke. Terakhir nih Bang Ahmad Khozinuddin. Udah ada Sudah ada sebentar lagi ya ini. Mungkin terakhir nih kepada masyarakat Banten lah ya, khususnya yang paling terdampak, atau Tangerang lah yang paling terdampak dengan PSN ini, apa harapannya Bang Ahmad Khozinuddin? Jadi yang pertama, saya harapkan kepada seluruh masyarakat untuk memahami persoalan ini jangan mau dibodoh-bodohi ya. Misalkan, nah ini kan sudah terbongkar PSN-nya hanya di 1755. Selama ini kan narasinya seolah-olah PSN itu diberlakukan ke seluruh wilayah yang jadi proyeknya Agung Sedayu, jadi proyeknya PT Pantai Indah Kapuk ini kan. Sehingga masyarakat seolah-olah kalau mau protes, mau melawan, khawatir, takut, cemas karena seolah-olah melawan proyek negara. Padahal tidak ada proyek negara. Yang diberi status PSN hanya di 1755 hektar yang ada di Kecamatan Kosambi. Selebihnya itu proyek murni swasta. Karena murni swasta harus ditanyakan apa dasar hukumnya, SIPPT-nya bagaimana, ya RUTR-nya apakah sudah sesuai, RTEW ya, rencana tata ruang dan wilayah, termasuk rencana detail tata ruangnya apakah memang boleh wilayah-wilayah ini dijadikan properti ya, dijadikan bisnis properti atau perumahan atau kompleks. Kalau kita lihat cek dari RT/RW-nya kan semua itu rata-rata jalur hijau untuk pertanian gitu, nggak boleh untuk industri properti. Bahkan ini termasuk menjadi salah satu lumbung pangan. Kalau kita kembalikan dengan statement dari Nusron Wahid, kebijakan dari Presiden Prabowo, justru PSN itu kan harusnya yang mendukung lumbung pangan. Nah kalau ini PSN-nya justru menggusur lumbung pangan, ya nggak sejalan gitu. Nah yang kedua, jangan takut, jangan khawatir, harus berani. Karena kalau kita tidak berani membela hak kita, mana mungkin orang lain mau berani membela hak kita gitu loh. Jadi orang yang punya kepentingan terhadap haknya itu yang harus ya, berani membela haknya. Sementara kami ini membantu sifatnya. Tapi yang kami tegaskan bahwa kami menggugat itu bukan untuk kepentingan pribadi. Karena meskipun ada tuntutan ganti rugi sebesar 612 ya kalau nggak salah triliun rupiah, itu kami minta untuk dibayar kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Agar apa? Bisa digunakan oleh negara untuk memulihkan ya berbagai hajat masyarakat yang selama ini menjadi terhalang atau dirugikan karena adanya proyeknya Aguan dan Antoni Salim ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa satu lagi, minta doanya, dukungannya, didoakan karena ini bukan perjuangan biasa, perjuangan melawan oligarki, orang yang disijalir menjadi negara dalam negara di Republik ini. Doain agar kami semuanya tim ini ya, baik penggugat prinsipal, tim lawyer, tokoh-tokoh yang terlibat, agar diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah sudah melindungi kita, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelakakan kita. Gitu. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.